wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini bertemu lagi ya kita di bimbingan belajar mata pelajaran pendidikan atau Islam bagi topik untuk kelas 6. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai bab 5 itu, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, keteladanan yang harus kita teladani dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Nah, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar al-amin. Al-amin itu artinya apa? Dapat dipercaya. Karena minggu kemarin kan di sekolah membahas tentang bab 5 ya, mengenai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang terdiri dari kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar al-amin. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Materi yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, dari bab yang pertama, dari subbab ada 4 nih subbabnya. Mana yang kalian belum tahu mengenai materi yang sudah diajarkan di sekolah? Coba yang mana? Coba yang mana yang belum mengerti? Yang ini atau yang mana? Dari keempat mata pelajaran yang sudah ibu guru sampaikan di sekolah yang mana? Oh, yang ini ya. Apa ini materinya? Kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, dari kisah ini berarti kita harus mencerminkan, karena kita umat Nabi Muhammad, berarti kita juga harus sayang terhadap sesama manusia, keluarga, harus menghormati orang tua dan masyarakat di sekitar kita. Kalau mama teh juga mama suka marah-marah. Terus Teh sayang enggak sama oh iya, pertanyaannya jadi kalau mama di rumah suka marah-marah itu tandanya sayang nggak atau sama kita gitu? Yaitu jawabannya pasti karena orang tua itu sayang sama kita. Kenapa misalnya orang tua ngasih tahu kepada kita atau nyuruh kepada kita sambil marah-marah? Mungkin kitanya yang melakukan suatu kesalahan ketika ibu sedang merasa kecapean, habis pulang kerja, atau waktunya tidak tepat gitu. Makanya misalnya ibu menyuruh kita untuk menyapu tapi dengan nada tinggi, misalnya itu harus sapu dulu, jalan dulu. Nah, kalau misalnya kitanya langsung mengerjakan, pasti orang tuanya tidak akan marah gitu. Orang tua marah juga pasti ada alasannya. Kenapa? Mungkin karena kitanya susah untuk dibilangin gitu. Jadi kalau orang tua di rumah ibu nyuruh kita melakukan sesuatu dengan marah-marah, itu tandanya kita yang punya salah kepada ibu kita gitu. Makanya kalau kita disuruh harus langsung dikerjakan, jangan dinanti-nanti. Kalau disuruh misalnya ya anak perempuan disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh cuci piring, itu harus langsung, jangan nunggu orang tua marah dulu gitu. Orang tua marah itu tandanya sayang kepada kita, perhatian kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah pada waktu itu memberikan kasih sayangnya hanya kepada orang muslim saja atau memberikan kasih sayangnya juga sama kepada orang kafir? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dulu tidak membeda-bedakan kasih sayangnya, baik itu kepada umat muslim ataupun kepada umat yang kafir. Karena apa? Apabila misalnya kita bertetanggaan dengan ada tetangga kita yang kafir, tapi mereka itu kafirnya yang tidak memusuhi, maka kita juga harus memperlakukan seperti kita memperlakukan tetangga kita yang muslim.
Misalnya apabila kita mempunyai makanan, mempunyai minuman, atau mempunyai pakaian, atau apapun yang bisa diberikan kepada mereka. Misalnya di rumah kita itu di sebelah kanan umat muslim dan di sebelah kiri umat kafir, akan tetapi umat kafir itu tidak memusuhi kita, maka kita harus menyayangi kedua-duanya dengan sama gitu. Karena waktu itu ada cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan makanan kepada orang kafir yang buta di pasar. Setiap hari beliau memberikan sebuah roti gitu. Kenapa Rasulullah sangat menyayangi orang kafir? Karena orang kafir juga sama-sama makhluk Allah yang harus kita beri ketika kita sedang mempunyai makanan yang. Nah, karena sudah ada tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan undangan bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila